saya Profesor Yas Susanto bahwa dalam kajian kriminologis peraturan perundang-undangan itu hadir dengan cacat bapakan. Masih saya lanjutkan sedikit. Di dalam perkembangan studi hukum itu terkait dengan adanya tadi cacat bapakan gitu ya. Jadi ada metode penafsiran hukum dengan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai legal hermeneutic. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait dengan metode penafsiran yang disebut sebagai legal hermeneutic itu? Iya, sepanjang pengetahuan saya hermeneutika, legal hermeneutic ya, penafsiran hukum secara hermeneutik itu memang salah satu pendekatan katakanlah ya yang dilakukan di dalam melakukan penafsiran di dalam ilmu hukum. Jadi pangkal tolaknya adalah ilmu bahasa dalam hal ini. Jadi sebenarnya yang kita pelajari di fakultas-fakultas hukum adalah ilmu bahasa hukum, kan begitu. Makanya kemudian timbullah cabang ilmu, cabang teori katakanlah begitu, hermeneutika ini yang terutama mendekati norma-norma hukum, konsep-konsep hukum pertama-tama dari pendekatan kebahasaan tentang hukum. Menurut saya tidak akan ada persoalan yang mendasar berkenaan dengan hal ini sepanjang memang penafsiran-penafsiran yang dilakukan itu di dalam konteks tadi, yaitu memperhalus, melengkapi, menyempurnakan dari norma-norma hukum yang dibikin melalui proses formal peraturan perundang-undangan. Saya pikir. Tambah satu, dengan ahlinya terkait dengan metode penafsiran hukum, antara misalnya dengan tadi tentang legal hermeneutic. Dalam melakukan penafsiran terhadap hukum, penegak hukum itu, apakah dia bisa melepaskan diri dari landasan filsafat hukum yang melahirkan peraturan hukum itu? Bagaimana pendapat Anda? Iya, setiap peraturan, setiap pasal katakanlah, setiap undang-undang itu tentu dibentuk di dalam sebuah kerangka berpikir tertentu, dibentuk di dalam sebuah landasan falsafah tertentu. Jadi penafsiran dengan mengacu kepada landasan falsafah itu adalah langkah-langkah di antara banyak langkah di dalam melakukan penafsiran. Tetapi saya mengikuti pendapat Yonkers dalam hal ini. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan kalau memang sudah maknanya jelas. Tetapi menurut Yonkers lagi, kalau maknanya tidak jelas, maka harus ditafsirkan menurut susunan arti kata-katanya. Begini mungkin legal hermeneutic bisa masuk. Nah, tetapi kalaupun menurut susunan kata-katanya tidak jelas, maka norma hukum tadi harus ditafsirkan menurut maksudnya. Di sini pertanyaan dari saudara penuntut umum akan masuk. Landasan filosofis itu hanya bisa digunakan kalau menurut arti kata-katanya tidak jelas. Makanya tadi dalam memberi tafsiran tentang apakah KPK berwenang atau tidak, saya pertama-tama kepada legal hermeneutic. Itu yaitu, penyidik ini maksud adalah yaitu kepolisian, bea cukai dan seterusnya. Yaitu tuh beda kalau maknanya seperti. Kalau seperti boleh ditambah KPK, boleh ditambah yang lain. Tapi kalau yaitu artinya limitatif, hanya itu. Nah, kalau maknanya menurut legal hermeneutic seperti itu, kita tidak perlu lagi tafsir menurut maksudnya, menurut landasan filosofisnya. Kalau menurut saya seperti itu, karena step-step penafsiran yang dikemukakan oleh Yonkers itu bagi saya, itu yang saya ajarkan pada mahasiswa-mahasiswa saya, ini harus dipegang gitu, supaya kemudian ada ukuran. Karena kita lihat
Apalagi di televisi, hukum itu ditafsirkan menurut perutnya, seenak perutnya dari yang menafsirkan. Padahal ilmu hukum tidak menghendaki seperti itu. Ada yang boleh ditafsirkan, ada yang tidak boleh ditafsirkan, ada cara menafsirkan, ada metode penafsirkan, ada landasan penafsiran. Menurut saya seperti itu. Ini klarifikasi yang terakhir ini. Apakah penjelasan yang terakhir ini bukan dimaksudkan sebagai penafsiran dari sudut gramatika hukum, bukan legal hermeneutik? Ya, penafsiran menurut arti kata-katanya. Kalau kita melihat arti kata-kata itu sama dengan kamus gramatikal, boleh kita menafsirkan, memberi pengertian seperti itu. Salah satunya boleh seperti itu. Tetapi perkembangan tentang penafsiran dilihat dari susunan norma itu kan tidak berhenti pada tataran penafsiran gramatikal. Gitu. Makanya penafsiran hermeneutik itu adalah juga, saya tadi pemahaman saya sekali lagi karena saya bukan ahli hermeneutika, itu berangkat dari ilmu bahasa. Jadi, law is language game. Prinsipnya seperti itu. Hukum adalah permainan kebahasaan. Maka menafsirkan hukum, memahami hukum, pertama pahami berdasarkan bahasanya. Gitu yang saya maksud. Oke, bagi kami terima kasih. Ini saya cukup karena ilmunya itu satu jalur, jadi nampaknya lebih junpe. Ada teman CPU? Nampaknya dari CPU sudah cukup terwakili. Saya kembalikan kepada Mas Hasan. Terima kasih. Baik, dari majelis kami lanjutkan berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Suatu perusahaan yang formalnya ada pengurus, ada direktur, ada komisaris, di dalam akta juga terdapat hal yang sama, kemudian didaftarkan di Dirjen AHU juga pengurus yang sama. Bagaimana kalau kemudian ada pihak lain di luar kepengurusan itu yang mengatur daripada pengurus-pengurus itu? Katakanlah bahwa pengurus ini hanyalah memang pengurus bayangan, tetapi justru yang berfungsi adalah orang yang di luar pengurus itu. Apakah dapat dikenakan kepada orang yang di luar pengurus itu dari penyertaan? Saya pikir lebih tepat ini dipahami dalam konteks corporate liability, bukan berhubungan dengan penyertaan. Karena kalau penyertaan sangat sulit kita membuktikan, katakanlah berhubungan dengan keturutsertaan dari orang-orang yang bukan pengurus tetapi mengendalikan dari sebuah korporasi, katakanlah seperti itu. Biasanya di dalam literatur ini dijelaskan di dalam konteks corporate liability. Dalam corporate liability, makanya siapa yang dipertanggungjawabkan kalau kita berpangkal tolak dari teori Rowling, teori pembuat fungsional, maka mereka yang di dalam lalu lintas umum, dalam pemahaman yang umum, menentukan dapat terjadinya keadaan terlarang. Jadi itu pangkal fungsional dader dari teori dari Rowling. Jadi siapa yang dalam lalu lintas pandangan umum menentukan tentang terjadinya keadaan terlarang. Ini yang dalam undang-undang dirinci sebagai mereka yang memimpin dilakukan tindak pidana, mereka yang memberi perintah dilakukan tindak pidana, dan mereka yang mengambil kebijakan sehingga lahirnya suatu tindak pidana. Jadi memang hukum pidana tidak terikat dengan baju formal dari sebuah korporasi, terutama pengurus-pengurus korporasi yang katakanlah terdapat di dalam anggaran dasar dari korporasi itu, dan atau kemudian secara formal menjadi didaftarkan di pemerintah, katakanlah. Tetapi mereka yang dari lalu lintas umum dianggap paling menentukan di dalam terjadinya keadaan terlarang, yang di dalam banyak perundang-undangan kita biasanya diindikasikan sebagai mereka yang memberi perintah. Apakah memang mereka ada dalam struktur
pengurus atau tidak, tapi yang sepanjang bisa dibuktikan secara material mereka memberi perintah, ataupun mereka yang kemudian memimpin dilakukannya tindak pidana itu yang biasanya diukur sebagai mereka yang sebagai pembuat dan kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum. Tidak terbatas pada orang-orang yang namanya tercantum di dalam struktur formal dari sebuah korporasi dalam hal ini. Jadi apakah yang ahli maksudkan orang yang di luar kepengurusan dalam hal ini juga bisa diminta pertanggungjawaban? Betul. Kemudian berkaitan dengan adanya fee dari sebuah perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek APBD atau APBN. Bagaimana pandangan ahli dari sisi hukum pidana? Apakah fee di dalam hal ini itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan? Kalau tindak pidana, bagaimana dasar-dasarnya? Kalau bukan, bagaimana? Silakan. Iya, saya melihat memang ada kecenderungan di dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi yang kemudian diperiksa dan diadili serta diputus oleh pengadilan, misalnya adalah perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang perusahaannya dipinjam benderanya untuk kemudian ikut di dalam pelelangan umum yang diselenggarakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Begitu. Saya melihat dengan yang bersangkutan menerima fee, katakanlah begitu, maka pada dasarnya ada kesadaran dari yang bersangkutan untuk menjadi ambil bagian terhadap kalau itu kemudian menjadi suatu tindak pidana. Jadi kalau misalnya pelaksanaannya kemudian tidak benar sehingga menjadi suatu tindak pidana, maka yang pegang bendera tadi yang katakanlah hanya menerima fee, pada dasarnya adalah orang yang juga ikut serta melakukan tindak pidana tadi, paling tidak orang-orang yang memberikan sarana untuk dilakukannya tindak pidana. Nah, berkenaan dengan fee ini menjadi persoalan. Apakah ini dianggap sebagai sebuah keuntungan yang boleh dinikmati atau merupakan hasil kejahatan? Nah, sangat tergantung dari tadi. Apakah kemudian pelaksanaannya kemudian merupakan suatu tindak pidana atau bukan? Jadi, proses pengadaan barang dan jasa yang dimana pengadaan barang dan jasa itu ternyata berindikasi tindak pidana korupsi, maka pada dasarnya keuntungan yang diterima oleh katakanlah orang yang menerima yang benderanya dipinjam tadi adalah sebagai imbalan dari dia memberi kesempatan melakukan suatu tindak pidana, katakanlah dalam konteks penyertaan seperti itu. Dan karenanya kedudukan fee ini sangat tergantung dari apakah kemudian pelaksanaannya itu melanggar hukum atau tidak. Kalau pelaksanaannya adalah misalnya tidak melanggar hukum, ya menjadi sebuah penerima yang sah yang boleh dinikmati yang bersangkutan. Menurut saya seperti itu. Satu lagi berkaitan dengan pemberian uang, money politik, baik itu untuk kepentingan pemilihan calon-calon daripada legislatif ataupun pimpinan daerah, ataupun berkaitan dengan pemilihan ketua umum suatu partai. Apakah money politik dari sisi hukum pidana merupakan sesuatu yang legal atau bagaimana? Bagaimana pendapat ahli? Money politik menurut saya juga adalah istilah politik. Mungkin beliau yang bisa lebih menjelaskan. Karena kalau bagi hukum pidana, tegasnya katakanlah suap atau pemberian untuk memilih seseorang. Itu yang ingin saya jelaskan. Ini yang saya ingin jelaskan. Tentu dalam hukum pidana istilahnya yang digunakan adalah suap. Nah, suap itu merupakan satu tindak pidana sepanjang kemudian yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi, apakah katakanlah ada suap menyuap dalam pemilihan seorang ketua partai politik, itu sangat tergantung dari apakah yang bersangkutan bisa dinilai bertindak dalam konteks perbuatannya sebagai
pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena tidak pernah di dalam terminologi hukum kita memasukkan pengertian jabatan sebagai pimpinan partai politik sebagai pengertian pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Kalau kita lihat amtenar dari di KUHP sampai dengan pengertian pegawai negeri yang ada dalam undang-undang korupsi, di undang-undang pemerintahan bersih dan bebas KKN, juga pengertian penyelenggara negara yang muncul belakangan katakanlah di dalam istilah tersebut yang sebenarnya juga masuk bagian dalam pengertian amtenar tadi. Kalau kita berangkat dari sana, menurut saya tidak pernah memasukkan pengertian itu, juga termasuk diantaranya adalah ketua atau pengurus dari partai politik. Dan karenanya pemberian di dalam konteks itu menurut saya belum dikriminalisasi dalam konteks suap. Menurut saya. Ya, bagaimana kalau kemudian saya ikuti keterangan ahli tadi, bagaimana kalau yang menerima ini bukan pegawai negeri, tetapi ini kemudian menanamkan suatu budaya buruk yang memberikan uang kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Katakanlah seperti yang biasa kita dengar di media, serangan fajar yang diberi memang rakyat biasa. Ini kan budaya cikal bakal daripada suap. Kemudian bagaimana kemudian kaitan dengan tindak pidana? Apakah ini kemudian bisa menjadi dikriminalisasi sebagai satu tindak pidana, atau memang ini dibiarkan begitu saja? Bagaimana? Iya, di dalam undang-undang makanya perbuatan-perbuatan seperti itu dikriminalisasi. Dalam undang-undang pemilu presiden katakanlah, juga pemilu legislatif dikriminalisasi. Cuman sayangnya pembentuk undang-undang membatasi pembuatnya, yaitu hanya pasangan calon misalnya atau tim kampanye itu yang bisa dikualifikasi sebagai pembuat. Sehingga kalau diberikan oleh bukan pasangan calon, bukan tim kampanye, bukan tim sukses, tidak merupakan suatu aktivitas kriminal. Ini yang menjadi kecenderungan sekarang di Indonesia kalau menurut saya. Jadi perbuatan itu jelas buruk, tetapi pembentuk undang-undang membatasi kriminalisasi apabila dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pemberian-pemberian itu, dan tidak kemudian menjadi sebuah perbuatan kriminal apabila dilakukan oleh pihak lain. Ini yang menjadi celah sekarang. Kemudian serangan fajar, serangan duha, serangan subuh itu semua kemudian terjadi, katakanlah seperti itu. Nah, ke depan menurut saya harusnya ya setiap orang yang memberi sesuatu dalam rangka untuk mempengaruhi seorang untuk memilih atau tidak memilih, delete, sudah selesai, sehingga tidak perlu dipilah-pilah lagi apakah kemudian ini dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye gitu. Tapi saya pikir ini juga adalah ya, karena yang membuat undang-undang adalah mereka-mereka yang berasal dari partai politik, bidang keilmuannya Bu Kusnul, ya mereka tidak akan membuat peraturan yang menjerat leher mereka sendiri. Ya, kalau begitu saya lanjutkan ke Ibu Kusnul selaku ahli di bidang politik. Pertanyaan saya sama, bagaimana jawaban? Ini dari ahli pidana begini pandangannya, dari politik bagaimana? Biasanya saya bagi dua nih, Majelis Hakim. Satu itu kos politik, dan yang satunya lagi memang money politics. Karena kita lihat sajalah praktek organisasi mahasiswa pun, kalau ada kongres dan dia menang, dia disuruh itu pulang. Wah, saya pulang naik busnya, siapa yang bayar ini? Ya kayak gitu kan. Nah, itu disebut kos politik. Nah, saya berkali-kali diminta dipanggil oleh pansus undang-undang pemilu, undang-undang ini. Ibu Kusnul gimana ini? Kita itu dengan money politik bla 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 bla, bagaimana caranya? Dan persoalannya ini budaya kita. Kita kalau pergi ke rumah ustadz kita, bapak kiai kita, ya kayak gitu-gitu kita juga kan meninggalkan ini, karena ini budaya di dalam kita untuk courtesy, untuk hormat. Nah, kapan ini kemudian kita masukkan menjadi money politik? Saya sebetulnya meminta untuk ya mungkin dari teman-teman dari hukum kayak gitu ya, dari fakultas hukum, untuk membuat daftar. Jadi jangan besar money politik. Bagi saya yang paling dilarang adalah vote buying. Jadi dia transaksi dengan KPU
Satu suara berapa ini harganya? Nah, itu jelas itu terjadi yang namanya kejahatan di dalam pemilu, kayak gitu ya. Kalau dengan penyelenggara kemudian membeli satu suara dari 50.000 ada 40, dan ini kejadian Majelis Hakim yang mulia di Republik kita yang kita cintai ini. Nah, ini sebetulnya yang dilarang keras. Bagaimana dengan masyarakat? Berkali-kali saya menjadi pembicara, mau di Aceh maupun di Papua, pasti saya akan diprotes habis. Ibu seluruh rakyat itu menerima 50.000, 20.000, alhamdulillah. Kenapa mesti dilarang? Terus bagaimana saya? Nah, akhirnya teman-teman di partai ini juga terjadi. Bagi saya seringkali saya ledek juga, ini partai politik udah imannya kurang ya. Salah satu rukun iman itu kan percaya takdir qadar. Kalau bukan takdirnya ya nggak jadi juga jadi anggota. Mau serangan fajar, serangan duha, serangan subuh, ya nggak jadi juga. Nah, karena percaya betul punya uang pasti menang. Diubah, tampil bisa menang, uang datang dan menang. Nah, ini sebetulnya persoalan tingkah laku, perilaku politik yang masih terjadi di Republik kita. Zamannya dulu 32 tahun kita punya 7 kali pemilu. Kita tahu 5 tahun sebelum pemilu pasti sudah tahu nih Majelis Hakim yang mulia siapa yang akan menang, partai apa yang menang. 5 tahun sebelum pemilu sudah tahu hasilnya. Nah, baru sekarang ini setelah 99, 2004 kebetulan waktu itu saya menjadi anggota KPU, kemudian 2009 dan 2014 sudah ada perubahan. Tapi alhamdulillah dulu 2004 belum seperti saat ini di Republik kita yang kita cintai ini. 2009-2014 ini yang namanya money politik yang serang-serangan ini sudah menjadi seperti budaya. Nah, ini tanggung jawab teman-teman juga dan juga di politik, mana yang kita masukkan sebagai cost politik, mana yang dimasukkan sebagai suap. Kenapa? Karena political finance lagi di dalam tradisi partai politik di Indonesia, iuran anggota itu tidak ada. Kalau toh ada itu ya cuma berapa orang, bisa dihitung orang anggota satu partai, dia punya kartu anggota dan membayar anggota. Koperasi juga akan demikian kan, ada iuran koperasi. Saya juga menjadi anggota koperasi di FISIP UI. Kalau disuruh setiap bulan bayar 25.000 emang susah. Jadi kadang-kadang 1 tahun berapa nih saya bayar, itu iuran. Itu pun kalau saya ketemu dengan pengurusnya baru kemudian belum bayar ya saya ya. Nah, ini di dalam konteks tradisi kita untuk membayar iuran. Kalau di negara-negara modern yang sudah mapan di dalam political finance-nya, itu dia masuk kadang-kadang dia yang namanya tax deductible. Kalau kita memberikan iuran $2, itu nanti menjadi tax deductible. Ada beberapa mekanisme-mekanisme yang didukung supaya partai politik, kebutuhan partai politik yang pasti ada. Itu ada, kalau tidak ya negara harus membiayai. Nah, waktu itu saya ditanya, akhirnya saya juga nggak bisa menjawab. Saya katakan kepada Pansus Pemilu, ya sudahlah, kalau demikian panggil saja MUI, suruh haramkan itu. Tapi sampai hari ini kan tidak dipanggil juga MUI-nya untuk mengharamkan yang namanya money politik, serangan fajar, serangan duha. Jadi ini mix antara budaya, tingkah laku politik dan sebagainya. Tapi bagi saya yang paling jahat kejahatan pemilu kalau kemudian penyelenggara pemilu menjual suara rakyat dari ini. Karena pada saat kayak yang seperti money politik, bahasa dari kampanyenya para aktivis LSM kan, duit terima tapi di bilik suara tergantung masing-masing. Kalau saya enggak, kampanye saya tetap duit tidak perlu diterima, tetap bebas ini, cuma ya dikalahkan di dalam konteks apa yang sekarang terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi ini sebetulnya tugas besar dari kita semua, bagaimana sebetulnya agar biaya politik menjadi tidak tinggi. Kalau kita kemudian bicara tentang kebijakan, kita kompetisi dengan kebijakan dan sebagainya. Termasuk supaya partai politik kita sehat secara finance dengan yang tadi saya katakan, limit spending, bukan limit contribution yang diterima dari berbagai macam sumber dana yang ada. Saya pikir itu. Makasih. Jadi sepakat kalau itu merupakan budaya buruk. Masih cukup banyak di Republik kita yang memang kita harus perbaiki di dalam konteks perilaku politik. Kalau di Amerika sudah 250 tahun ya masih ada juga, apalagi kita yang merdeka baru 69 tahun dan baru berdemokrasi menurut saya 12 tahun terakhir ini. Undang-undang partai politik kan baru yang tadi saya katakan, yang saya terlibat jadi timnya pemerintah waktu itu Desember 2002, Undang-Undang nomor 31 ya, artinya kalau memang itu ahli, kemudian Pak ahli Garuda juga berapa itu budaya buruk, nah, mungkin ke depan ya
para tokoh ini juga bersepakat bagaimana budaya bunuh itu juga kita hapuskan. Ya, itu kan melalui pendidikan Ya. bagi saya ya. Ya, Jadi dengan paling berbagai tidak macam saya sendiri dengan kawan-kawan. represif, preventif dan sebagainya. Saya dengan kawan-kawan targetnya itu 2045 Majelis Hakim yang mulia. 100 tahun negara Republik Indonesia. Kita persiapkan generasi muda kita ini nantinya memperbaiki bangsa kita, karena kata ilmu psikologi ini bukan ahli saya, bukan ahli bidang saya. Untuk mengubah manusia itu katanya membutuhkan 2 kali umurnya. Jadi kalau saya sekarang sudah 50 tahun, mengubah saya kan membutuhkan 100 tahun begitu. Ya. Jadi anak-anak muda yang sebetulnya terus menerus harus kita lakukan melalui pendidikan, dan ini tugas guru dosen di Republik kita. Ya, artinya yang saya maksudkan, kalau budaya itu terus kita lakukan berpilkada, ber DPR, DPRD, ini akan menjadi suatu kebiasaan. Lama-lama memang jadi budaya betul. Dan pada saat menjadi budaya betul, kita semua akan kewalahan kemudian mengembalikan kepada jalur yang benar. Jadi harus secepatnya. Dari awal-awal masih ini reformasi ini, mungkin kita harus bersepakat juga untuk menghilangkan itu semua, terutama para pemain-pemain politik ini. Ya. Pertanyaan saya berikutnya, sebetulnya di Indonesia ini anggaran untuk partai politik itu dari mana? Kalau di dalam undang-undang kan ada iuran, ada ini, dan ya sebetulnya tergantung kepada masing-masing partai. Ada nggak dari negara? Ada kan, setelah selesai pemilu mereka mendapatkan sesuai dengan proporsi. Ya. Jadi negara, Departemen Dalam Negeri ya, Kementerian Dalam Negeri yang setelah pemilu baru kemudian diberikan sesuai dengan proporsi perolehan suaranya. Jadi kalau partai politik sama sekali tidak mendapatkan suara, apalagi sekarang dengan parliamentary threshold 3,5% di DPR, ya memang sangat sulit untuk bisa. Artinya begini ya, ingin saya tanyakan, pemerintah memberikan anggaran itu tentu dengan suatu perhitungan seperti tadi, Ya. ada persentase. Kenapa kemudian partai politik ini masih berlomba-lomba mencari tambahan yang kadang-kadang legal, kadang-kadang tidak legal? Tidak cukup, Majelis Hakim. Tidak cukup. Hitung-hitungannya yang Karena apa? Karena di satu sisi Bagaimana? undang-undang mengatakan untuk ikut pemilu harus punya kantor 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota. Siapa yang biayai? Negara. Nggak cukup duitnya negara membiayai partai politik. Apalagi kemudian ada satu keinginan yang luar biasa kelompok-kelompok di Indonesia itu membuat partai politik, karena memang dulu perdebatan saya dengan Profesor Nazarudin Samsudin, untuk membentuk pengelompokan kalau demokratis jangan dipersulit, tapi kemudian bagaimana indikatornya untuk bisa ikut pemilu, baru kemudian dibuat aturan-aturan yang kemudian tidak bisa siapa saja untuk ikut menjadi peserta pemilu. Jadi di pemilunya, makanya ini ada verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, baru kemudian nanti verifikasi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, kalau kemudian undang-undangnya itu mengatakan bahwa harus punya kantor di provinsi, kantor di kabupaten kota, uang yang diberikan negara itu sangat-sangat tidak cukup untuk membiayai partai politik. Makanya saya katakan ya, apalagi sekarang dengan media, iklan di media itu, saya dulu di KPU mendapatkan laporan dari partai, ini nggak mungkin, ini hitungan iklannya begini, masa cuma jadi calon presiden cuma 41 miliar, bayar iklannya saja bisa ratusan miliar kalau kita hitung, dan media itu semuanya bayar, tidak cash and carry, tidak mungkin itu media yang tidak membayar. Tapi bahasa saya dulu, yang penting dicatat, dilaporkan dulu, nanti disubstansikan berikutnya di dalam pemilu berikutnya, diperbaiki pendampingan dan sebagainya. Makanya saya tadi mengatakan mungkin 4-5 kali pemilu baru kemudian kita bisa memilih. Tapi uang dari negara sangat kecil. Ada keinginan teman-teman di partai politik di DPR, bagaimana kalau semua dibiayai oleh negara? Nggak cukup. Tidak cukup itu yang namanya biaya partai politik. Nah, oleh karena itu masih tetap dengan kontribusi, karena cara pandangnya yang tadi kapitalisme ke arah sana liberal dan iklan. Kalau saya nggak model aja. Kenapa di Inggris itu nggak usah terlalu banyak-banyak yang namanya taruh gambar, taruh iklan, berapa menit di ini. Limit spending, supaya orang-orang baik, orang-orang yang punya pemikiran dan mau bekerja di politik, tapi tidak punya uang, masih bisa berkompetisi di dalam pemilu. Hasil pemilu 2009
menurut kawan-kawan yang sedang meneliti di DPR itu 68% pedagang isinya. Karena hanya pedagang yang mampu untuk melakukan kompetisi pemilu di Republik kita. Dan ini sekarang sampai hari ini untuk jadi bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya ya yang punya duit karena dia akan mengeluarkan. Untuk jadi ketua umum biasanya punya duit. Nah makanya kalau ketua umum nggak punya duit, kekuasaannya yang diambil. Biasanya hal-hal seperti ini yang terjadi di dalam proses-proses politik di Indonesia. Nah ini saya setuju tadi semua komponen tokoh bangsa ini mari kita perbaiki tingkah laku politik kita supaya baldatun thayyibatun warafun ghafur kita ini bisa tercapai. Terima kasih. Satu lagi, berkaitan dengan anggaran dari pemerintah untuk partai politik. Menurut pendapat ahli atau prosesnya, apakah itu sudah dihitung paling tidak sebagai standar minimal? Bagaimana? Masih tidak, karena dia ada punya. Artinya jangan berdasarkan keinginan nafsu itu ya kalau misalnya lebih besar lagi kan gitu. Artinya perhitungan ya memang harus artinya dilakukan. sama dengan standar gaji pegawai. Ya. Nah, standar Ya. kebutuhan minimal pegawai negeri itu berapa sehingga dapat gaji pokok sekian. Iya. Untuk partai ini standar. Tapi kalau Minimal kebutuhan sebuah partai itu berapa sehingga dapatnya sekian. Artinya dengan biaya yang diberi pemerintah ini dengan standar minimalnya ngapain kok nyari nambah-nambah yang ilegal lagi sehingga Betul. banyak pimpinan partai politik harus duduk di sini, itu maksud saya. Majelis Hakim yang mulia, Ngapain nggak pakai aja yang itu? Gitu. Majelis Hakim yang mulia, kalau menjadi pegawai itu kan ada SPPD untuk pergi ngecek DPP-nya yang di Papua atau DPP-nya yang di ini. Kalau partai politik terus nanti yang naik pesawat bagaimana? Siapa yang akan membiayai SPPD-nya? Nanti tinggal di ini. Banyak sekali kebutuhan partai politik yang itu tidak bisa hanya dari ini. Makanya selalu ada kontribusi. Obama juga membuka kontribusi. Hillary Clinton bikin kantor Clinton itu sampai dia kalau mengundang Bill Clinton itu bayarnya luar biasa. Masuk kemana? Masuk ke yayasannya. Yayasannya itu apa? Untuk membiayai Hillary Clinton untuk menjadi senat dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya praktek di seluruh dunia. Di Australia jelas sampai hari ini dia nggak mau. Tidak mau walaupun dia harus membiayai research-nya, propagandanya ini. Tidak mau terbuka. They don't want to untuk membuka yang namanya financial problemnya, dari mana diterimanya, berapa